Tidak terdengar suaranya ya. Apakah sudah mulai atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami terkait paradigma, teori, dan metode dalam riset jurnalistik. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan riset? Riset adalah penelitian yang berasal dari kata re dan share, sesuatu yang baru dari kata research. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru? Mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena atau mencari penyelesaian masalah lewat research atau penelitian. Namun ada perbedaan antara penelitian dan pengamatan sehari-hari. Karena penelitian adalah suatu pengamatan yang sistematis, menggunakan metodologis atau cara-cara baik prosedur ilmiah dalam pengetahuan. Selanjutnya itu pengertian paradigma penelitian. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait paradigma penelitian. Yang pertama, Wood and Lincoln. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Kedua, Thomas Kuhn. Paradigma penelitian adalah cara pandang, keyakinan, dan kesepakatan mengenai cara permasalahan dipahami dan dikaji. Adapun pengertian paradigma secara umum, yaitu paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta, kehidupan, perlakuan peneliti terhadap teori. Selanjutnya yaitu klasifikasi paradigma. Egon Geguba klasifikasikan paradigma atas 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ontologi membahas apa yang ingin diketahui dalam epistemologi, menanyakan bagaimana hal tersebut, mencari cara untuk mengetahui sesuatu. Selanjutnya yaitu klasifikasi paradigma, terbagi atas 5. Yang pertama itu positivisme. Jenis ini mempercayai bahwa realitas dan kebenaran dari suatu fenomena tunggal diukur menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Karena itu, penelitian positivistik biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya yang kedua yaitu konstruktivisme. Kebalikan dengan positivisme, konstruktivisme justru menganggap bahwa tidak ada realitas ataupun kebenaran tunggal. Realitas sosial diinterpretasikan oleh individu maupun kelompok. Sehingga penelitian konstruktif. Ketiga, pragmatisme. Ada mempercayai bahwa realitas tidak bersifat tetap,
karena terus-menerus dinegosiasikan, diperdebatkan, dan diinterpretasi. Paradigma ini dapat dikatakan merupakan gabungan dari pandangan positivisme dan konstruktivisme. Biasanya penelitian jenis ini menggunakan pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif. Silakan lanjut deh. Mana suaranya? Halo? Siapa tadi yang bicara itu? Anggota kelompok 2? Silakan lanjut. Mungkin bermasalah jaringan Pak. Bisa dilanjut ya, yang anggota lainnya dibacakan saja. Yang bicara tadi atas nama siapa ya? Cuma 2 orang ya anggotanya, kelompok 2. Nggak bisa di-share materinya, Pak. Dibacakan saja deh. Kalau misalkan tidak bisa ditampilkan, nanti materinya bisa di-share di grup WhatsApp ya. Jadi di sini tinggal dibacakan saja poin-poinnya yang penting. Luciana Nurham diaktifkan ya. Ditampilkan wajahnya. Baik, saya akan melanjut apa yang dibacakan dari teman saya Eka Arif. Pengertian teori. Cover dalam Sugiono mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. William Wordsworth dalam Sugiono menyatakan bahwa teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Siti Rahayu Haditono dalam Sugiono, suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan dan meramalkan gejala yang ada. Terakhir, Sugiono menyimpulkan bahwa suatu teori adalah suatu konsep yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak dia bukan teori. Kegunaan teori dalam penelitian. 1. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variabel yang akan diteliti. Kedua, untuk memprediksi dan memadu, untuk menemukan fakta, dan yaitu untuk membantu seorang peneliti, khususnya penelitian merumuskan hipotesis dan menyusun hipotesis itu yang sifatnya
atau sebuah prediksi. Yang ketiga, digunakan untuk menyandra dan membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya memecah dan masalah. Selanjutnya itu contoh kegunaan teori. Momo adalah seorang guru yang akan melakukan penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitiannya itu untuk menyelesaikan masalah hasil 5 yang masih di bawah KKM. Selanjutnya, dia ingin mencari solusi dari masalahnya tersebut. Maka, Momo membaca teori-teori digunakan untuk memecahkan masalah. Misalnya, dari hasil pencariannya dengan membaca referensi dari buku jurnal skripsi, maka Momo mendapatkan teori tentang model pembelajaran thinking fair share. Dari teori-teori yang dipelajari tentang think fair share, dia menemukan bahwa think fair share adalah model pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan kreativitas siswa sehingga ikut meningkatkan hasil belajar siswa dari teori tersebut. Selanjutnya, Momo merumuskan hipotesis yaitu model pembelajaran think fair share dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hipotesis tersebut nantinya akan diuji kebenarannya dengan pengumpulan data dan analisis secara sistematis. Selanjutnya, menurut Snell generalisasi untuk analisa data. Ketiga, membuat prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi. Keempat, pengawas omongan dalam pengetahuan dengan cara deduksi. Kelima, sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Keenam, sebagai kerangka penalaran logis. Kemudian, adapun pengertian metode. Menurut Sugiono, pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode penelitian menurut Profesor M.E. Winarno adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis. Metode penelitian menurut Muhammad Nasir, metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seseorang untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Kemudian, metode penelitian menurut Muhyiddin Sirat merupakan sebuah cara untuk memilih subjek, masalah, dan menemukan pada judul dalam sebuah investigasi. Sedangkan, metode penelitian menurut Heri Rahyubi adalah sebuah model yang dapat digunakan dengan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai sebuah proses dalam pembelajaran tersebut dengan baik. Selanjutnya yakni jenis-jenis metode. Metode penelitian kuantitatif. Secara umum, metode kuantitatif terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Dan selanjutnya ada metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam studi, metode penelitian kualitatif dibagi menjadi 5 macam, yaitu phenomenological, Grounder theory, etnografi, case studies, narrative research. Terima kasih, itulah tadi dari kelompok 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Selesai, Pak. Baik, saya ambil alih forum. Terima kasih atas penyajian makalah dari kelompok 2. Isi makalah yang cukup padat dan meskipun tadi sempat ada gangguan ya, jadi penyampaian materinya terpotong ya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa lain bisa memperoleh tambahan pengetahuan mengenai apa itu paradigma, apa itu teori, dan apa itu metodologi. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit membahas merespon isi makalah dari kelompok 2 bahwa apa yang dikemukakan oleh kelompok 2 tadi itu saya pikir ini cakupannya luas ya.
mencakup paradigma, teori, dan metode dalam ilmu sosial secara umum, belum merujuk secara spesifik ke bidang ilmu jurnalistik. Tetapi satu hal yang harus dipastikan, harus dicatat oleh mahasiswa bahwa program studi jurnalistik atau ilmu jurnalistik itu berada di bawah rumpun ilmu. Siapa yang tahu rumpun ilmu apa jurnalistik? Di bawah rumpun ilmu apa itu jurnalistik? Jangan-jangan tidak ada yang tahu ya. Sangat disayangkan karena ini sangat penting untuk mengetahui karakteristik dari ilmu jurnalistik itu sendiri. Jadi begini ya, kalau kita merujuk ke peraturan Menteri Pendidikan, yang dimaksud rumpun ilmu itu terbagi menjadi 6. Ada rumpun ilmu agama, ada rumpun ilmu sosial, ada rumpun ilmu alam, ada rumpun ilmu humaniora, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa mendudukkan bahwa program studi jurnalistik itu berada di bawah naungan rumpun ilmu sosial. Itulah makanya tadi kita mendengarkan kelompok 2 isi makalahnya itu, kalau saya tidak salah dengar secara keseluruhan itu memaparkan paradigma, teori, metode dalam perspektif atau sudut pandang ilmu sosial ya, karena memang paradigma, teori, dan metode yang digunakan di bidang studi jurnalistik itu memang merujuk kepada paradigma teori yang digunakan di dalam ilmu-ilmu sosial ya, khususnya sosiologi, meminjam paradigma ilmu sosiologi, paradigma ilmu antropologi, psikologi, dan komunikasi dan lain sebagainya ya, termasuk ilmu komunikasi. Jadi itu harus dulu, pertama harus kita pahami dulu di mana posisi ilmu jurnalistik itu di belantara keilmuan, khususnya di rumpun ilmu mana dia berada. Saya kira ini jelas ya, harus dipahami mahasiswa supaya kita tidak salah paham nantinya bahwa memang ilmu jurnalistik itu banyak meminjam paradigma, teori, dan metodologi ilmu-ilmu sosial. Kemudian saya lanjut lagi tadi, menarik saya mencermati tadi bahwa apa yang disampaikan makalah kelompok 2 itu menyinggung paradigma secara filosofis ya, jadi ada pendekatan filsafat. Maksudnya paradigma itu kalau sederhananya kalau kita mau mudah memahami maka kita harus mengetahui dulu misalnya jurnalistik ya, jurnalistik itu secara ontologi apa ontologinya, kemudian secara epistemologi bagaimana, dan secara metodologi juga bagaimana. Nah itu yang penting, kalau kita berbicara paradigma maka paling tidak kita harus mengetahui ontologi, aspek dimensi ontologi, dimensi epistemologi, dan metodologi. Tapi saya pikir kurang satu ya, karena dalam ilmu filsafat itu ada juga yang namanya aksiologi. Nah itu yang tadi tidak disinggung oleh kelompok 2. Masih kurang satu aspek filosofisnya. Tapi ada lagi yang lebih sederhana sebenarnya. Kalau kita mau memahami apa itu paradigma, sebenarnya simpelnya, sederhananya, cukup kita mengingat bahwa paradigma itu adalah cara pandang terhadap realitas. Nah itu saja pengertian sederhana dari paradigma, cara pandang para ilmuwan terhadap realitas yang diteliti, realitas yang diamati. Baik, saya akan share screen sekedar menambahkan materi hari ini. Tolong diperhatikan. Sudah kelihatan ya? Apakah sudah kelihatan? Iya Pak. Kelihatan nih Pak.
Oke, baik, saya lanjut. Jadi saya ulangi apa yang sudah saya bahas di pertemuan yang lalu, bahwa konsep utama kita pada pembelajaran metodologi penelitian ini adalah paradigma, teori, dan metode. Karena inilah induk dari atau konsep utama dari mata kuliah metodologi penelitian yang tidak bisa kita lepas pisahkan satu sama lain ya, karena ini saling bersinggungan satu sama lain. Nah, di sini tadi pertemuan ini, disinilah saya membahas bagaimana kemudian bidang studi jurnalistik itu dikaitkan dengan paradigma, teori, dan metodologi ya. Bisa dilihat ya, paradigma itu tadi disinggung oleh kelompok 2 itu sangat banyak ya, tapi saya hanya mengambil 3 poin. Saya membagi 3 kelompok: paradigma positivistik, paradigma konstruktivisme, dan kritis. Karena saya melihat bahwa ketiga paradigma inilah yang paling sering, paling banyak digunakan oleh mahasiswa dalam penelitiannya. Bisa dilihat ya, kalau di kelompok konstruktivisme itu ada fenomenologi, ada strukturalis, konstruktivisme. Intinya ketiga paradigma ini cara pandangnya sama terhadap realitas ya. Begitu juga dengan paradigma positivistik dan post-positivistik. Cenderung sama cara pandangnya terhadap realitas. Begitu juga dengan kritis, paradigma kritis. Nah, kalau kita berbicara teori, maka teorinya juga berbeda. Kalau kita menggunakan paradigma positivistik, maka secara otomatis itu ada teori tersendiri ya. Misalnya di dalam penelitian jurnalistik itu yang paling awal itu dan sering digunakan itu misalnya teori jarum suntik, teori peluru, atau teori use and gratification. Nah, ini yang paling sering digunakan dalam penelitian jurnalistik yang bernuansa positivistik atau memakai metode kuantitatif. Jadi harus bedakan ya antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa teori yang relevan dan apa paradigmanya. Begitu juga kalau kita menggunakan paradigma fenomenologi, strukturalisme atau konstruktivis, maka teori-teori yang relevan digunakan itu misalnya ini cuma contoh ya, karena sebenarnya teori jurnalistik itu sangat banyak. Tapi saya hanya mengangkat di sini beberapa contoh. Contoh misalnya di teori konstruksi sosial. Nah, itu. Kemudian kalau kita berbicara teori analisis teks media juga ada masing-masing teorinya. Ada framing, ada analisis resepsi, dan lain-lain. Begitu juga dengan paradigma kritis ya. Misalnya teori semiotik, teori analisis wacana kritis, dan sebagainya. Jadi mohon di adik-adik mahasiswa cukup mengingat matriks ini ya, tabel yang saya buat ini salah satu cara yang paling mudah untuk memahami bagaimana penerapan paradigma, teori, dan metodologi dalam riset jurnalistik. Saya kira jelas ya. Nanti saya akan share di grup WhatsApp tabel tersebut supaya bisa diingat-ingat. Kemudian saya ingin sedikit menyinggung tugas adik-adik mahasiswa tentang judul ya. Sangat disayangkan karena hanya beberapa mahasiswa yang aktif saya lihat mengirim judul ya. Padahal itu dinilai, saya berikan nilai ya. Setiap Anda mengirim tugas di setiap pertemuan itu ada nilainya. Jadi nantinya mudah-mudahan adik-adik mahasiswa tidak ada yang menyesal di kemudian hari kalau tidak nilainya tidak sempurna ya, karena mahasiswa sendiri yang tidak aktif melaksanakan tugas individu terkait dengan judul. Begitu juga dengan tugas makalah ya. Nah, beberapa mahasiswa yang sudah mengirim judul itu saya sudah membaca dan memberikan masukan ya. Malah sudah 2 kali ya, di pertemuan kedua itu sudah saya berikan kritik, masukan dan saran kepada mahasiswa yang sudah mengirim judul untuk diperbaiki, dan alhamdulillah sudah diperbaiki pada pertemuan hari ini ya.
Dan pada umumnya memang mahasiswa ada yang memilih penelitian kuantitatif ya, ada juga yang kualitatif. Tapi saya lihat lebih banyak kuantitatif. Contoh misalnya penelitian Lutfia ini, saya pikir bernada kuantitatif ya. Bisa dilihat, saya kirim screen, tolong diperhatikan ya. Apakah sudah kelihatan ya? Kelihatan Pak, tapi buram. Kelihatan ya? Bisa gak nanti dikirim di grup Pak? Ya, kenapa? Bisa nanti dikirim di grup? Apakah tidak kelihatan? Bisa nanti Buram. di grup? Buram nih Pak. Buram sekali Pak. Oke, baik. Saya cukup bacakan saja ya. Contoh misalnya penelitian Eka Purnamasari, dampak bullying terhadap perkembangan sosial anak. Nah, ini salah satu jenis penelitian kuantitatif ya. Kalau tadi yang saya singgung Lutfi itu bisa menggunakan memilih ya, bisa kuantitatif, bisa juga kualitatif. Tergantung nanti sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap jenis penelitian. Karena memang harus dipahami jenis penelitian apa yang akan digunakan, apakah kuantitatif atau kualitatif. Contoh lain misalnya Nurhalisa. Nurhalisa itu analisis semiotik ya, pesan moral dalam film Korea. Nah ini saya anggap masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Karena dia lebih ke analisis teks media ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Mahasiswa ketika memilih judul itu pertimbangannya bukan cuma masalah. Bukan cuma masalah yang betul-betul terjadi di suatu wilayah atau di suatu lokasi. Tapi pertimbangannya juga yang utama itu adalah paradigma. Lagi-lagi saya kembali ke paradigma. Karena paradigma lah yang menentukan nantinya teori apa yang Anda gunakan dan metodologi apa yang tepat untuk digunakan. Satu tambahan terakhir materi kita yang perlu diingat juga oleh mahasiswa, penggunaan teori ya. Jadi kalau Anda mengajukan judul nantinya di mata kuliah ini ataupun nanti di semester tiba masanya mahasiswa mengajukan judul, maka saya menyarankan tolong pertimbangkanlah teori. Jangan asal membuat judul. Kalau judul itu harus juga dipertimbangkan teorinya, teori apa yang kira-kira relevan. Contoh misalnya penelitian siapa ya tadi? Fitriani, pengaruh aplikasi belanja online terhadap perilaku remaja misalnya. Maka itu harus dipertimbangkan teorinya. Apakah betul-betul ada teori yang membahas terkait pengaruh media sosial, pengaruh aplikasi belanja online, atau pengaruh, ada juga yang meneliti tentang TikTok ya. Ada mengajukan judul tentang TikTok. Nah, itu harus dibaca-baca teori apa yang relevan yang membahas dengan pengaruh media sosial ya. Jadi itu pemahamannya. Saya ulangi, pertimbangan dalam membuat judul itu yang pertama adalah masalahnya harus betul-betul terjadi. Harus betul-betul terjadi di tengah masyarakat ya. Jadi bukan masalah yang ada di benak Anda saja, bukan. Tapi memang real, faktual, terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua pertimbangannya adalah pertimbangkanlah paradigmanya. Paradigma apa yang kita gunakan? Apakah positivistik? Apakah konstruktivistik atau kritis? Karena itu paradigma itulah yang menentukan nanti teorinya. Lalu kemudian menentukan juga metodenya. Satu hal lagi bahwa harus dibedakan ya. Tolong dicatat, harus dibedakan. Fungsi teori yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi itu sangat luas sebenarnya. Kalau kita sederhanakan sebenarnya hanya 2 fungsi teori itu. Misalnya kalau kita memilih penelitian kuantitatif, maka fungsi teori dalam penelitian kuantitatif itu menguji teori. Saya ulangi ya, fungsi teori dalam penelitian kuantitatif itu bermaksud untuk menguji teori.
menguji teori secara empiris di lapangan ya. Jadi teori itu maksudnya digunakan untuk diuji di lapangan. Itu fungsi dari teori dalam penelitian kuantitatif. Nah, berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu fungsi teorinya bukan untuk